Halo guys, selamat datang lagi di channel Robias Putra alias Mr. T alias Mr. Tekal teman-teman. Kita kembali lagi di review video call. Kali ini gue mau review video call yang katanya si paling kulkas, si paling dingin, si paling cool. Dan ternyata kita mau membuktikan guys, apakah benar dia sedingin itu. Well, langsung aja kita cek reviewnya. Dan kali ini gue bareng teman-teman gue. Dan seperti biasa ada Jepon. Dan special guest starnya ada Crispy Candy yang lagi tergita-gita banget cuy. So, kita review aja dulu. Kita beda sesi nih by the way, oke? Kita review dulu. Let's go. Oke guys, jadi kali ini kita seperti yang tadi gue bilang ya, kita review video call Gita. Well, sebenarnya gue di sini sama Candy beda sesi. Gue sama Jepon ada di sesi 1 dan lu sesi berapa sih? Terakhir kan? Jam 3. Sesi 3 berarti ya, sesi 3 karena dia mau beda sendiri dia. Mau beda sendiri dia biar dia ini lebih katanya ngobrolnya lebih intim sama Gita. Nggak ada begitu. Emang jamnya beda lu gambar dia. Oh ya, terus gua sama Jepon dulu deh. Gua sama Jepon dulu tadi awalnya kita itu di jam 12 siang guys ya. Di jam 12 siang dan well lu berapa tiket, Pon? Satu berarti 50 detik ya. Dan 1 menit lah. Ya 1 menit lah. Gua 2 tiket. Waiting room nih. Kita langsung aja ngobrolin waiting room. Waiting room oke sih waiting room ya. Gimana? Lu duluan masuk tadi kan? Apapun yang terjadi pertama awal-awal. Gue masuk langsung tiba-tiba Bang Jepon, Bang Robi mana? Gitu, Cok. Terus ya itu gue jawab nggak tahu, belum bangun, paling orangnya gue gituin. Udah habis itu dia diem tuh. Siapa tadi nama itu? Siapa tadi nama itu? Si Habib namanya Habib ya, Rats Gaming ya. Iya, Rats Gaming. Iya, Rats Gaming. Soalnya tadi dia ngomong juga ke gue, Chen. Katanya dia mau VC kita ini karena dia mau video call malu juga katanya. Ada di waiting room sama dengan lu juga tadi katanya. Tapi ternyata dia nggak tahu beda sesi ternyata. Soalnya kesini tuh pengen ini doang, apa ketemu YouTuber kak, pengen. Artis WR, artis PC bro. Let's go. Niatnya tuh video call member, kocak. Menafkahi orang kaya. Nah, jadi di sesi 1 itu seperti biasa isinya kan bukan anak-anak fanbase ya. Tadi ada juga anak fanbase itu si siapa tadi, Bang Ara tadi, inget gue. Bang Ara ya. Tapi terus karena dia anak fanbase dan seperti biasanya ada sesi screenshot buat dimasukin ke Twitternya Gitroops dan kita disuruh foto lah. Nah, ini momen fotonya begini nih, ada pose Kyowo juga kan. Bang Ara. Akses dulu ya. Oh, iya, boleh. Gak ngomong sih. Mana pose Kyowo-nya? Wih, kenapa ada Andi Kanuk anjing? Mana? Itu si Real. Coy, ada Andi Kanuk, ada Eren Yeager, lu bayangin coy. Ini waiting room gokil sih. Waiting room. 1 2 3. 1 2 3. Alay. Terus ada tadi gua juga lihat ada Bang Joy tadi namanya ya, yang tinggal di Ngawi. Tadi sempat gua tanya dulu dia tinggalnya di mana kan, domisili mana? Dan dia jawab di Ngawi, Jawa Timur katanya. Lu tinggal di mana Bang Joy? Domisili Bang? Gue tinggal di ini, kalau lu tahu di Jawa Timur ada kota namanya Ngawi. Oh, tahu. Wih. Tuh. Kartoyono nengawi mato janjimu. Bajai. Berarti lu Jawir, Bang? Anjing. Terus apakah Ngawi itu daerah tertinggal? Gue bilang kan, kata dia enggak. Katanya Ngawi itu cuman daerah tidak terkenal, tapi bukan berarti tidak tertinggal. Bukan tertinggal. Emang Ngawi daerah tertinggal, Bang? Enggak kan? Nggak tertinggal enggak sih, cuma nggak terkenal aja. Gua tanya, emang ada McD? Enggak ada. Terus kalau dibandingkan situ Bondo, ada bioskop nggak? Ada, di Ngawi ada bioskop coy ternyata. Ada McD nggak, Bang? Nggak ada. Bioskop. Bioskop masih ada. Situ Bondo nggak ada, Bang. Situ Bondo nggak ada bioskop, Bang. Jadi ngobrolin itulah, kenalan sama Bang Joy juga. Ada siapa aja nih, gimana? Tadi ada Bang Muhammad Zain tuh yang benerin motor. Oh iya, anjir, yang dia ini ya video callnya di bawah burung. Iya, di bawah kandang burung. Kandang burung dia ya, yang motornya rusak ya kan, di bengkel katanya, di bengkel. Tuh lihat tuh contoh lah Bang Zain ketawa sendiri tuh. Nyengir tuh. Gue sih tahan Bang, lepasin Bang. Oh, kenapa tuh kira-kira Bang? Waduh. Oh, burungnya gacor. Burungnya gacor. Kicau mania, bro.
Lu gimana Chan, waiting room lu Chan? Tadi waiting room gua kan nggak on cam kan. Ya. Gua nggak on cam dulu terus ya masih pada ngobrol-ngobrol terus ditanyain. Terus pas gua on cam ada yang ngeh. Oh, Bang Cendi tuh kan gue pakai nama gua soalnya di Zoom-nya. Oh, Bang Cendi tuh ya. Oh, gini. Oh, ya terus tanya gitu. Kenapa mau VC bla bla bla, gue jawab aja. Ya emang kenapa lu mau VJ kita emang Chan? Karena kan nggak dapet tiket kemarin, terus ya udah. Nggak dapet tiket apa? Teater terus kan duitnya kan kembali kan. Pas duitnya pas kembali itu langsung gue pakai buat VC. apa namanya? VC. Ya udah, yang kemarin lu kasih tahu itu yang sempet down kan. Nah itu. Tapi lu STS Mute datang kemarin. Iya. Gila, ngapain aja Chan di STS Mute? Bareng siapa aja sih? Bikin konten. Bikin konten. Oh, ada konten ya? Konten TikTok nanti ada. Oh, belum di-up ya berarti ya? Belum, lagi diedit. By the way sama siapa aja kemarin tuh, Chan? Ada Bobacot, Bobacot, Rio. Ya pokoknya yang kreator itu gua Rio sama Bobacot. Apa kemarin ya? Kemarin ada yang ngomong sama gua sih di live kata-kata suara Bang Cendi kedengeran tuh di live. Gak ada gua ngomong. Bukannya lu yang teriak-teriak itu, Chan? Gue pengen cuman kayak malu. Ya tau kan kalau member lagi mau kenalan ini kan suka ada gombal-gombal tuh. Iya. Iya, gue pengen ngomong cuman nggak jadi. Kayak adalah nonton aja nonton aja. Dan gue baru tahu ternyata ada mikrofonnya. Kalau kalian lihat ke atas tuh kan atap. Makanya kenapa suara mereka kedengeran? Karena emang ada mikrofonnya gitu. Oh, pantes suara orang ngecen kedengeran banget. Yang teriak-teriak kedengeran. Gue kan ngeliatin atas. Itu ngegantung kayak apa? Oh, mikrofon pantesan kalau ada orang yang ngegombal kedengeran. Karena kan mikrofon yang biasa dipakai kan bukan buat jarak jauh, jarak dekat itu. Iya. Gitu kan. Makanya kenapa kedengeran karena ada mikrofonnya di atas. Jadi ya mungkin buat ngeramin suasana juga. Tapi waktu lu datang ke STS Gita kemarin ada STS Mute ada Gita enggak, Mas? Ada dan nyadar nggak dia lu ada datang di situ? Hai, ada. Nyadar dia. Gimana tuh reaksi dia? Cuman kayak oh ya, makasih gitu. Gitu doang ya. Cool banget ya emang. Gue di belakang. Ada sama Catherine dia muternya kan kalau abis show gitu kan kalau misalkan kalian tahu member kan muter gitu kan muter di panggung buat kayak saya thank you gitu. Nanti sama si Atin. Dia sama si Atin gitu. Ya terus gue juga ngelihat kalau di showroom kan nontonnya kan kalau dari jauh. Itu kan si Sani nangis kan? Ya. Sani nangis gitu. Mute juga sedih. Ya itu gue lihat di situ. Gue juga nangis tuh dengar Mute anjay alay. Terus tadi kalau di sesi 3 banyak anak fanbase gak sih Chen? Anak-anak Gitroops kayaknya. Banyak, gue sampai diajak. Hah? Diajak apa nih? Diajak join Gitroops? Iya. Terus gimana lo? Masalahnya gue tuh bukan orang tipikal yang aktif sosmed. Sosmed gue tuh cuma 2. WhatsApp sama Instagram. Instagram aja gue nggak nyalain lonceng. Jadi ada WhatsApp ada Instagram masuk ya udah. Gue nggak tahu. Gue orang tua banget, cool. Gue tuh orang tua. Twitter aja nih Twitter nih. Lu kalau lihat gue baru buka Twitter, gue baru buka tweet lu. Baru banget nih. Ada gue lagi mangap. Kasih lo. Screenshotnya lagi mangap. Teman gue baru pertama kali PC gue bilang. Di waiting room kita apalagi Pon yang terjadi? Ya, intinya banyak ngobrol juga lah ya. Mungkin kita masukin beberapa footage ya. Jadi ada humasnya nggak sih? Apa? Ada humasnya nggak sih? Di gua ada bilangnya dia bilangnya humas. Humas Gitroop. Itu yang kakak-kakak itu ya? Yang kakak-kakak ya, iya. Kalau di sesi 1 Chan, kalau sesi 1 orangnya random sih biasanya. Nggak orang-orang fanbase. Paling cuma 1 gitu orang yang anak fanbase-nya. Kalau sesi 3 biasanya memang diisi sama anak-anak fanbase. Makanya mereka ini ngobrolnya kayak udah saling kenal kan pertama kan. Iya. Kalau di sesi 1 itu kayak memang gue yang canggung. Ya, itu kalau di sesi 1 orang nggak kenal semua biasanya. Makanya gue lebih cenderung ke sesi 1 biasanya. Nah, terus pas waktu gue tadi mencoba ini kan nanya kan sama orang-orang di sana, gimana sih VC rasanya VC kita soalnya baru pertama kali nih, topik apa yang mesti dibawain gitu kan. Terus pada ya seperti biasa nggak ada yang mau ngaku, gue baru pertama kali juga bang VC kita Semua waiting room begitu ya. Bang, saran topik VC dong bang, baru pertama kali bang VC. Mungkin ini Bang Eren Yeager bisa ngasih tahu Bang. Gue pertama kali V-call sama Gita ini juga.
Percaya. Bohong banget sih. Dari muka-mukanya sih pembohong sih. Tapi jujur gue PC Gita udah tahu sih mau ngobrolin apa. Udah jelas Cendi bakal jadi bahan perbincangan gue sih. Lu ngomongin apa? Ngaku lu, Pul. Gua udah Jepon tuh gua tahu ya kalau Jepon lu ngomongin apa lu? Ngaku lu. Udah lu kasih lihat, Pon. Kagak. Enggak. Kayak gitu kan Gitanya yang ngomong ke gua. Oke. Kita yang laporan ke gua. Jadi kan Jepon masuk duluan. Coba lu ngobrolin apa, Pon, sama Gita, Pon, pas waktu ditarik. Karena jujur kalau sebenarnya kalau kayak tanpa Cendi ya gue nggak tahu mau ngobrolin apa sama kita nih. Bener sih. Ya kan. Terus kemudian karena hari ini bertepatan si abang ini juga VC Gita. Ya gue iseng-iseng masuk. Nanya aja dulu, Kak Gita ada list ini nggak nama-nama yang VC? Oh gitu. Terus dia nanya, itu kakaknya ada, kakak adminnya ada tuh maksudnya. Iya, yang safety-nya adminnya. Kalau gitu nanti kalau sesi 3 ada yang namanya inisial Crispy Candy, tolong pura-pura nggak kenal gitu. Terus Kitanya sih oke-oke aja kayak emang temen Candy gitu. Ya gue jawab, iya temen Candy. Jadi nanti sesi 3 ya, kalau Candy masuk udah pura-pura nggak kenal. Biar kenalan ulang, cerita gue gitu. Kitanya sih oke-oke aja, gue kira wah sukses nih. Tadi Udah, kita kalau nggak salah gue, lu ada ngomong apa? Lu diginin kita nggak call gitu? Tadi itu apa tuh? Yang mana tuh? Oh ini intronya kita tuh soalnya mirip-mirip gitu. Intronya kita kan apa kabar? Terus ada yang mau disampaikan nggak? Oh iya itu. Itu terus gara-gara kita nanya gitu ya itu gue bilang tuh nanti sesi 3 kalau ada yang namanya inisial Candy pura-pura nggak kenal. Kasih lihat Candy ntar, Pon, klip ya. Iya. kalau lu? Gua oke. Nah, gua setelah Jepon ya kan masuk. Nggak pas banget setelah lu kan, Pon, kalau nggak salah. Setelah gue langsung Oh iya, masuk lah gua kan. Admin, ini ada waktu 2 menit. Oh iya. Terus halo. Ya, halo Kak, katanya kan. Ada apa nih katanya kan. Nggak ada apa-apa, gue bilang kan, nggak ada apa-apa, bilang cuman mau melihat OC teman aku, gue bilang. Oh iya, emang temennya siapa? Ada tuh teman aku, dia katanya mau VC kamu tapi jam 3 katanya kan. Loh, emang siapa Kak namanya? Ada inisial Crispy Candy. Gue bilang gitu. Crispy Candy. Oh, itu teman kakak juga ya katanya kan. Iya, gue bilang. Tapi kayaknya dengan gaya kita, tapi kayaknya dia temennya semua orang ya kayaknya gitu, kata si kita gitu kan. Terus gue bilang, ya memang dia memang circle-nya banyak kali circle-nya gitu, suka pindah-pindah circle. Gue bilang kan, iya tuh di mana-mana ada dia tuh katanya kan. Terus aku harus gimana nih Kak katanya kan. Oh ya nama aku panggil apa nih Kak? Oh panggil aja Robby, gue bilang kan. Terus aku harus gimana nih Kak katanya kan dengan menghadapi si Crispy Candy itu, kata si kita kan. Gue bilang ini nggak kenapa nggak harus dia apa-apain sih, cuman aku mau ngasih tahu aja kalau dia ada supaya persiapan gitu loh, kalau dia bakal video call gitu. Oh oke sip katanya kan. Oh ya terus ini lagi kata si kita tuh apa tadi ya, bukan gue nggak ditanya pesan sih, apa lah tadi itu ya, apa tadi Pon, gue lupa anjir. Apa nggak VC nggak sih, nanyain VC? Oh iya oh iya Kak Robby kenapa sih jarang VC aku katanya kan. Gue bilang bukan jarang VC, memang ini baru pertama kali gitu. Soalnya banyak yang ngomong ke aku kayak gini, bilang, "Bang gitu kan. Cobain Bang VC sama Gita, katanya dia dingin kulkas." Lah, aku jadi penasaran dong, bilang aku jadi penasaran dong, apa iya emang Gita nih sedingin kulkas. Tapi setelah ngobrol-ngobrol ini aku nggak ngerasa sedingin kulkas sih, gue bilang kan. Enggak kan Kak gitu ya kan. Iya enggak, berarti mereka yang ngomong kulkas itu harus PC nggak sih sama kamu? Iya harus PC, kata si Gita. Saya setuju. Tukang marketing VC emang orang ini. Terus sama adminnya udah kelar. Oh ya sampai jumpa lagi ya Kak Robby ya. Udah kelar. Habis dari situ ya udah kelar aja. Nah, lu di channel. Lu kan udah di waiting room terus ditarik. Lu berapa tiket sih btw? Lu berapa tiket? 3. Anjing, lebih banyak cowok dari kita. Pas. 1 2 3. Oke. 3 menit ngobrolin apa tuh? Terus pokoknya gue lagi diem, terus tahu langsung itu kan loading kaget. Langsung muka dia terus dia bilang, kenapa VC gitu kan. Udah. Dia bilang kayak begitu, terus kenapa jadi VC, gue ceritain gue bilang tiket, soalnya kemarin gagal dapetin tiket yang itu yang UFC, gue bilang. Terus karena return itunya
apa duitnya itu koinnya. refund, Terus gue bilang, terus kata aku punya temen namanya Robi, aku bilang kayak gitu, gue bilang kayak begitu Ya kan. tai bawa gua juga. Sumpah, gue bilang kayak begitu. Dia mana ada kok di Summerfest, gue bilang. Terus ini apa namanya? Ada bla bla bla, terus VC dipilih. Aku ya udah, aku cari jamnya sama hari buat kamu kan, terus dapatnya sore karena siang nggak bisa, gue bilang kayak begitu. Terus dia ngomong, tadi ada teman kakak juga, namanya Jepol, kakak kenal. Oh Jepol, gue bilang gitu. Kenapa emang? Iya tadi dia bilang suruh pura-pura nggak kenal kakak, atau gitu. Hehe. Itu gak, Jepon, iya tahu. Terus ya udah gue bahas kan rame SR Gita sama gue lagi live streaming bareng kan, nabrak, terus gue nontonin dia, terus komennya dia kan banyak yang bilang opet gitu kan. Iya. Gue lihat FYP juga tadi gue. Terus gue ceritain, mau tau nggak kenapa itu komennya manggil opet, terus dia nanya, iya kenapa sih kak kok kamu dipanggil opet, gue ceritain gitu. Terus kata dia, ya opet masih lucu sih katanya gitu. Cuman terus gue bilang, cuman tetap aja ada yang niatnya aku ngomong diganti sisi pasinya opet kan. Gitu, emang kurang ajar mereka. Ya udah, terus gue ceritain, gue tuh beli ini Lego. Masalahnya, Masalahnya Legonya itu gue pengen upload ke Instastory. Tahu-tahu kita ngupload juga, terus gue tahan, gue nggak jadi ngupload. Terus kenapa lu tahan? Kenapa? Karena pasti ada yang kompor-komporan sama kayak kita, tapi kita Iron Man. Bener kan, ada yang komen replay. Enggak sekalian bang beli Iron Man sama apa namanya Groot ya kan? Kan bener kan kata gue. Ya, emang kenapa kok emang kalau misalnya gimana gitu tuh? emangnya? Iya enggak, kayak aneh aja. Ntar pasti bolunya bareng ya? Enggak, gue dibeliin Brando ini. Gue mau ngerakit ini soalnya. Gue tahu tuh kita upload yang beli yang ini dia kan, yang Iron Man. Ya si Cendi tai sih, dia nge-WA gue kan, bangku liat WA. Pas gue cek beli sama kayak punya Gita, tai emang nih orang. Gue kan lagi pamer di live streaming kan, di story kita kan gue masuk tuh sedikit aja masuk ya kan. Debut di game member, dia langsung anjing liat WA bangkul kata, tai beli samaan anjing bagi Gita nih, berak nih orang. Sama. Bedanya kalau kita 9-10, kalau gue 8 untuk usianya. By the way, kenapa emang lu tahu dari mana kita mau beli itu, Chen? Kenapa lu tiba-tiba beli itu juga? Emang kebetulan? Bukan. Gue kebetulan, kalau kita kayaknya mungkin yang dari gift gak sih? Bisa itu. Terus gue ini beli karena mau dirakit, mau gue streamingin. Oh gitu. Ini bukan gue yang beli, Brando beliin, Chen. Lo mau apa? Tadinya kan ada Gunpla kan. Gunpla gue bukan nggak suka, lebih ke susah. Gunpla gue nggak mau terlalu ribet. Nah ini masih enak gue nikmatin karena gue suka. Terus yaudah gue Lego aja deh bang, gitu. Ya udah, sama Brando dibeliin Lego. Tapi Rio sama Richard Gunpla. Tapi apa sih namanya? Kayak kebetulannya terlalu ini kan sih? Itu tuh gara-gara anak-anak juga tuh, tahu-tahu di WhatsApp lihat update-nya kita, dia juga mau ngerakit Lego, terus gue liat, iya. Gue udah desain kata-kata aja, terus gue ntar dulu deh gitu. Terus pasti bocil-bocil menyerang, bener. Tapi oke, mungkin di luar VC, Chen, lu gimana, Chen? Emang cewek lu nggak marah, Chen? Emang lu kayak nge-VC kita gitu? Ya gue bilang. Oh, lu izin ya? Izin apanya? Ya izin gitu mau VC kita gitu. Oh kalau yang VC belum. Kalau sebelumnya iya. Maksudnya belum bilang karena kan gue buru-buru belinya kemarin. Tapi aman kan? Aman aja kan, nggak ribut-ribut kan? Ini orang SR nih. Siapa? Gita. Iya, baru saya PC biasanya memang SR tuh biasanya. Iya, emang kayak gitu bang. Nah, oke. Jadi ada lagi nggak, Chen, penutup waktu lu sama Gita ngobrolnya tadi? Oh, kepotong sih kan. Gue mau cerita apa ya tadinya ya? Gue mau ceritain. Oh, sama gue bahas member lain si Jaslyn. Gue sempet tanya dia tampil apa enggak di last show-nya si Jaslyn. Terus katanya kayaknya bakal tampil. Terus dia bilang kakak datang. Terus gue bilang kayaknya sih bakal datang kayaknya bang sama anak-anak gitu. Kalau dapet. Bentar. Ke teater lagi nih. Kemarin lu teater gimana sih? Memang verif kayak Rio sama Buba verif. Oh, lu? Invitation. Memang beda. Jalurnya beda ya. Nah, aman gak sih? Aman aja. Gak enak gue. Enggak. Emang orang-orang kayak udah pada tahu kok. Udah maklum, Jan. Udah maklum, udah pada tahu lah gitu. Terus oke. Sekarang nih pendapat gue nih. Ini kan udah VC nih pendapat gue. Oke, lu dulu deh, Pon. Menurut lu Gita gimana orangnya setelah lu VC?
Gita di VC itu bukan Gita yang ada di panggung. Kenapa? Emang kalau di panggung kenapa? Kalau di panggung di teater mungkin ya vibes-nya tuh mungkin karena nggak tahu ya, karena fansnya juga gitu di TikTok atau di mana bikin image-nya Gita itu dingin, cewek cool, cewek gitu. Ya tahu lalu kalau digombalin itu apa? Gita, kamu kira aku sudah menghilang gitu kan? Bica kan itu. Kamu pikir aku menghilang, Ya. Gita? Kamu pikir aku menghilang Gita, terus Gita kayak menolak gitu kan? Iya. Sebenarnya nggak kayak gitu Gita. Gita di VC itu lebih apa ya? Lebih mengayomi lah ya. Lebih nggak sedingin itulah. Oke. Nggak yang cuek-cuek banget menolak segala macam gombalan gitu, enggak. Kalau lu jarang lihat Gita, mungkin Gita di teater senyumnya di apa ini ya, mahal ya. Iya kan? Kalau di teater senyumnya mahal. Enggak. Kalau di teater lebih mahal, Chan. Enggak, di Ya lah, teater kita enggak sih. kalau misalnya lagi MC lagi apa tuh mungkin kayak senyum mahal lah. Hmm. Tipe-tipe yang senyumnya mahal dibanding member lain ya. Gita di VC baru masuk udah disenyumin loh. Jadi kalau lu pengen melihat senyuman Gita lebih puas lagi, silakan VC. Betul. Kalau gua pertama kali VC Gita memang topik yang gue bawain memang objek utamanya udah pasti Cendi gitu. Cuman kan di samping itu Apa gua sih? Kalian berdua. karena lu udah paling Paling gampang gitu, gak sih? paling gampang gitu, paling Paling gampang gampang. buat diobrolin gitu. Terus ini sih pendapat gue terhadap Gita ya. Mungkin tidak secerewet atau sebawel member-member yang lain kali ya. Kan ada member yang lebih bawel ya. Tapi untuk ngobrol kayaknya memang asik-asik juga, nggak yang sedingin yang orang-orang bilang gitu loh. Karena orang kalau ngomongin dingin berarti kan dia cuek. Ini Ya, dia nggak cuek. Ini dia masih ada kayak nyari topik buat ini aku harus buat gue ya, dia kan nanya tuh ini aku harus kenapa nih, dia nanya nama gue, terus juga sama lu tadi nanya apa Pon, ada pesan-pesan nggak buat dia Ya, ada. gitu ya kan. Artinya kan dia juga memberikan topik lah buat kita supaya kita ngobrol juga gitu kan, mancing, dia bisa mancing juga lah. Jadi Iya. mungkin karena ini baru pertama kali, belum ada obrolan yang lebih lanjut buat gua sama Gita. Jadi untuk pertama kali sih gua nggak ngerasa dia cuek sih. Mungkin tidak bawel tapi tidak cuek juga gitu. Jadi lebih ke kakak-kakak yang enak diajak ngobrol juga nih Gita nih kayaknya nih. Mungkin kalau lu lebih kenal lebih dekat mungkin bakal tambah enak sih ngobrolnya ya. Ini kita tanya kayak yang emang udah kenal ya. Ini kita tanya sama yang udah kenal nih gimana? Berat. Nggak kenal banget kebetulan. Ay. Kebetulan osinya sama, osinya kita. Enggak, tapi kan gua kan sisi 3 ya. Gua kan sisi 3 dan itu bener banyak yang fanbase-nya dia. Apa yang Bang Kul omongin bener, sesuai dengan apa yang fanbase bilang. Jadi gini, ini perspektif gua di ruang itu ya, di ruang yang jam 3 itu ya. Mereka bilang tenang Kak, kita nggak begitu kok, orangnya nggak dingin, nggak yang cuek, nggak diem gitu, nggak katanya. Karena emang itu tuh framing dari internet, jadi kita tuh terlihat kayak cool Cewek gitu, cool gitu. ya. Sebenarnya biasa aja, cuma karena framing dari internet gitu, kayak kebentuk personanya di internet terlihat kayak orang kalem gitu. Bener Tapi sih, orangnya bener. sebenarnya talkative. Gue tuh sebenarnya tadi tuh berapa kali tuh sama dia tuh nabrak topik. Jadi gue ngomong, dia ngomong, terus gue berhenti, apa dia berhenti diem, terus ngomong lagi. Ya, tadi Karena gue kan harus manfaatin 3 menit itu kan. Iya, Tapi ya menurut gue ketika kalian nonton di panggung, di showroom maupun di teater, mungkin kita terlihat kayak lebih banyak diem kan. Kayak lebih saving energi kan. Tapi kalau kalian VC enggak, dia kayak tidak menyimpan energi, dia bener-bener nanya ya nanya mulu dia. dan Tapi- ceria, orangnya ceria. Karena lu udah ngeliatin langsung di teater dan di VC, emang ada perbedaan Chan ya ketika dia di panggung dengan di video call gitu. Karena kalau video call kan lebih personal gak sih? Oh iya. Memang terlihat perbedaannya gitu. Ya enggak, kalau gua ya nggak jauh beda sih. Maksudnya tetap kita yang senyum, kita yang ceria. Cuma mungkin emang di internet emang sering ini aja, sering dapat momen di klipnya dia lagi kayak lagi cool, lagi Iya. lagi pokoknya ya momen cewek-cewek cool lah, cewek-cewek tomboy cool lah itu. Iya. Dia bukan tipe member yang kayak cute-cute gitu gak sih Chan? Iya kan, bukan yang tipe member yang kayak mungkin kayak orang bilang kayak anime lah gitu. Enggak ya, memang lebih apa sih Di mata istilahnya? di mata gua kan kayak cute. Iya. Lo ya dong. Iya. Salah orang, Iya. salah orang Iya. kayaknya, Iya. salah orang.
Nggak, maksud gue tuh ini karakternya gitu loh. Kan ada yang memang kayak misalnya kita ngomong Ella lah misalnya. Kalau Ella kan kayak bawel banget tuh ya, kayak di atas panggung maupun di VC kan juga bawel. Tapi kalau kita mungkin memang karakternya itu tadi ya, memang bukan, kalau bagi gue sih personalnya bukan tipe yang cute gitu, tapi memang lebih apa ya? Memang lebih dewasa sih kalau kata gue. Jadi cewek, iya. Cewek cool, mature iya, gitu kayak. Udah lebih dewasa daripada adik-adiknya gitu. Kalau adik-adiknya kan ya imut-imut gitu. Iya. Tapi kalau kita kan lebih dewasa. Oke, Itu juga. Apa namanya? Tadi sama ini. Tadi apa? Orang yang suka Gita itu pasti karena personanya dia. Auranya dia tuh beda menurut gua. bener sih. Iya sih. Iya. Jujur Jan, gua kan udah cukup inilah mengikuti Gita lah ya. Melalang Buana. Bukan nggak melalang Buana juga, maksud gua tuh melihat lah. Dulu Gita tuh Jan, nggak SO-nya nggak seramai ini loh. Iya kan sih Bon? Iya. Iya kan? Sekarang Gita Iya. tuh cepet banget loh SO-nya. Dia berkembang banget sih sebagai member sekarang. Apa nih? Nonton showroom si Bera. Tower dulu gak sih Chan? Lu udah begini berapa Tower dulu, tahun? Udah. Gak enak gua sama Gita. Kenapa emangnya? Kan super member. Iya, tapi gak enak sama Gitanya. Iya. Nanti Jadi kalau kita nggak usah kasih apa tower Kak. Terus dia ngomelin viewer gua, pasti kalian nyuruh ya gitu. oh. Ada. Iya sih bener sih. Memang kalau digituin gak enak sih emang. Jujur gue pengen streaming takut nih. Enggak lah, gas lah. Enggak lah. Enggak, gue pengen streaming lain. Oh, ini pasti disuruh nonton ya? perspektif Pasti gue ya. disuruh Ini nonton perspektif kan ya? gue minggu lalu ya. Aha. Tiba-tiba viewer gue melonjak 3.000. Gue tahu, gue lihat. Viewer kita 50.000. Dan itu bersama-sama tuh. Nonton SR kita terus yang di kita apa Opet lagi streaming. Iya, mampir juga ke lu kan, jadinya kan. Iya, gitu. Oke, jadi mungkin ini udah terakhir, kita langsung rating aja ya. Oke. Rating tuh gini Chan, nih Chan, ini kan belum tahu nih. Jadi kita di sini ada rating Chan untuk merekomendasikan kepada viewer nih. Agak jahat sih sebenarnya ya di rating gini sebenarnya. Ya gimana ya, kan ada memang setiap member tuh pasti berbeda gitu. Selain Iya itu. Iya, Jadi iya. ada tingkatnya gitu Chan. Kita tingkat 1 sampai 10, rating 1 sampai 10 gitu. Seberapa recommended sih buat penonton gitu. Nah, biasanya kalau 5 tuh standar banget sih, lebih ke arah belum Lima tuh sejauh ini remet. Bukan remet lah. apa? Bukan remet sih. KKM. Ya KKM standar. Tapi sejauh ini belum ada yang di bawah 7 sih. Sejauh ini belum ada yang di bawah 7 sih gue pernah rating. Nah, jadi 1 sampai 10 Chan. Oke. Seberapa barengan aja sih Chan biar enggak kayak ngikut-ngikutan. Oh. Oke ya. Siapa ya? Udah kepikiran nih ngasih rating berapa? Udah sih. 1 2 3 8. 9. Gue 8. Lu berapa? 8. 8. Oke. Gue baca Jepang sama. Ya nge-freeze tuh. Apa? Nge-freeze tuh Jepang. Oh, udah. Enggak, Kita di Jepang nge-freeze. Emang bengong dia. Emang bingung. Kenapa 9 kalau tinggi banget sih itu, Chen? Kenapa? Memang kenapa orang harus PC Gita? Ya. Gua bukannya peres ke JKT ya, tapi buat kalian yang pengen tahu member gimana kalau lagi in private. Kan kalian kan pastikan dapat framing juga dari internet lah, kayak Freya, misalkan kayak Freya hyperaktif, apakah Bener. di VC bisa hyperaktif itu lagi private VC? Bener banget anjing, bener banget. Itu dia. Bener banget. Gua nggak peres ya, tapi emang bener kalau kalian pengen tahu member tuh jangan dari Instagram pribadinya, jangan dari klip-klip di SR, tapi private VC. Jadi tahu dia bakal mau gimana nge-guide lu gitu. Iya. Apalagi kalau lu baru pertama kali kan pastikan nanti bakal tanyain baru pertama kali ya. Pasti kan iya nggak sih? Iya, gue Iya, juga harusnya. gitu, gue ditanyain tadi. Ya gitu. Jadi buat kalian kalau kemakan framing dari TikTok gitu agak bodoh kalian, mending VC. Biar tahu. Oke, kalau dari gua sama Jepon 8. Biasanya kalau gua sama Jepon sama ini berarti hampir Isinya sama sih sebenarnya. Isinya hampir sama sih. Karena memang menurut gua cukup enak diajak ngomong lah, Dan Ya. Sumpah lihat tuh DM gue di spam. mana anjir? Coba kasih lihat dulu. Wah, anjing, ayo bakar duit lagi. Kita Kena SR lu. Pet, ayo bakar duit lagi. Kena lu sekarang Jan, udah.
Oke, gua sama Jepon 8, ya mungkin hampir sama aja itu. Karena memang ya kalau bagi gua tidak sedingin yang orang kira, guys, dan enak diajak ngobrol dan dia bakal nanyain dia tahu kalau lu baru pertama kali, tandanya dia pengingat orang juga nih. Orang juga. Soalnya dia bakal nandain. Pasti gue yakin setiap member kayak gitu nggak sih, kayak ngingetin orang pertama kali nih. Enggak semua, Chan. Enggak semua, Chan. Oh, enggak semua, tapi pasti ada kan? Ada. Tapi semua. enggak semua. Itu yang membedakan, Chan. Itu yang membedakan. Ya. Itu yang membedakan. Jadi gue juga tadi gue tahu pas apain tadi dia ya itu nanyain ini kakak baru pertama kali ya gitu. Iya memang baru pertama kali. Tandanya dia nggak familiar dengan wajah gue. Bagus kalau gitu. Dan lebih bagus lagi dia tidak mengenal gue. Berarti dia nggak tahu ada konten ini, cuy. Bagus lah. Betul. Tidak akan ditonton kita, aman. Iya. Karena kalau member tahu kan jadi nggak ini juga kan. Nggak fair jadi. Loh. Anda pikir Anda upload saya tidak nge-share ke dia? Nggak apa-apa, plus 1 member nambah nonton di channel Robi S Putra, bro. Under verified ya. Ada Chan member yang udah nonton review VC, Chan. Anak-anak Gen 11 tuh ada ngomong mereka. Oke lah kalau gitu, thank you guys. Nih udah setengah jam juga. Kita ketemu lagi di konten-konten review video call berikutnya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Dan komen di bawah siapa lagi yang pengen kita VC. Dan jangan lupa ajak Opet juga, guys. Nah, siapa lagi yang pengen kita VC, guys ya? Komen di kolom komentar. Yang paling banyak itu yang biasanya paling gua ini sih. Ya, sama satu hal lagi. Kalau kalian pengen lihat Bangkul atau gua bahkan untuk VC terus dan upload konten, donate. Itu, Cok. Suka nih gua lupa. Oh iya. Sorry, gua lupa. Dan jangan lupa juga. Iya, shout out juga buat Hyung Skui ya yang sudah mensponsori video call ini. Kepada Hyung Skui terima kasih 2 tiket. Terima kasih. Ya. Betul. Thank you guys. Jangan lupa Saweria.co /Robi S Putra, dan jangan lupa nonton juga live Candy guys ya. Ya, sama Jepon sama aja sama gua sih anjing biasanya. Dadah. Oke, kalau gitu sampai jumpa lagi semuanya. See you next time guys. Bye.